Om Swastiastu, selamat pagi para siswaku yang penuh semangat. Kali ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini merupakan materi pertama di semester 1 kelas 10. Di dalamnya kita akan membahas tentang kekuasaan negara dan pembagian kekuasaan negara. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus belajar ini? Apa manfaatnya bagi kita belajar tentang materi ini? Agar pembelajaranmu bertujuan dan arahnya jelas, Ibu akan paparkan agar kamu mudah mengerti melalui analogi. Kita analogikan, negara itu seperti keluarga. Keluarga adalah kelompok terkecil yang pernah kita miliki. Di dalamnya terdapat ibu, ayah, dan anak-anak. Itu adalah elemen terkecil dari keluarga. Masing-masing dari anggota keluarga memiliki peran masing-masing. Coba bayangkan jika salah satu anggota keluarga melalaikan perannya, atau salah satu anggota keluarga mendominasi peran dalam keluarga. Sekarang kita bicara tentang negara. Negara adalah wadah dari sebuah bangsa. Kita ketahui bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Sejak tanggal 17 Agustus 1945, NKRI lahir, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI adalah sebuah organisasi kekuasaan yang di dalamnya mewadahi bangsa Indonesia, bangsa yang majemuk. Setelah sebuah bangsa memutuskan bergabung menjadi satu negara, maka lahirlah pemerintah. Pemerintah ini yang akan mengelola dan mengatur kepentingan negara termasuk kepentingan bangsanya. Dalam ajaran Trias Politika Montesquieu, ada 3 kekuasaan negara: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pertanyaannya adalah, kenapa kekuasaan itu harus dibagi? Di dalam keluarga sebagai organisasi terkecil saja, jika terjadi dominasi peran, akan membuat keluarga berantakan. Apalagi negara dalam konteks organisasi yang jauh lebih besar. Jika kekuasaan didominasi oleh satu orang, kemungkinan besar akan terjadi kesewenang-wenangan yang dapat membuat negara menjadi hancur. Kita tidak ingin NKRI hancur, bukan? Maka dari itu Indonesia mengadaptasi teori Trias Politika dengan mengambil sistem pembagian kekuasaan. Dengan sistem pembagian kekuasaan diharapkan penyelenggaraan pemerintahan negara bisa berjalan dengan baik. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki sebuah ideologi. Ideologi Pancasila adalah ideologi yang paling tepat diterapkan di Indonesia dan di semua bidang kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nilai-nilai Pancasila masuk dalam praktiknya. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara? Inilah yang akan kita bahas lebih detail dalam pertemuan berikutnya.